Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hernawang Nilakandi dari SD Negeri Bululor, Kota Semarang. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 dari LPTK Universitas Veteran Bangun Nusantara, Sukoharjo. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja. Berikut ini adalah langkah-langkah pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah ya anak-anak, hari ini kita bisa berjumpa lagi di pembelajaran tema 8, subtema 3, pembelajaran ke-2. Apa kabar anak-anak semuanya ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Jadi hari ini kita akan melakukan pembelajaran tema 8, subtema 3, pembelajaran kedua. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bu Guru minta tolong Putri untuk memimpin doa teman-temannya. Baik, Bu. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Putri. Ya. Ya baik, anak-anak, semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat untuk kita tentunya ya. Tadi Bu Guru sudah cek link presensinya di Google Classroom. Anak-anak sudah mengisi presensi semua ya. Terima kasih anak-anak, disiplin, pertahankan terus kedisiplinannya agar lebih semangat. Ya, sebelum pembelajaran kita nyanyikan bersama dulu ya. Kita sama-sama menyanyikan lagu nasional supaya jiwa nasionalisme kita ini semakin kuat. Baik, hari ini kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, semuanya dinyalakan mikrofonnya, kita menyanyi bersama. Indonesia tanah air, tanahku di sana aku berdiri jadi pandu Ibu Indonesia kebangsaan bangsa dan Allah kita bersama Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua hanya bangunlah jiwanya Indonesia Baik anak-anak, terima kasih. Mikrofonnya bisa dimatikan lagi ya. Anak-anak semuanya, masih ingatkah anak-anak dengan materi pembelajaran kita yang sebelumnya? Masih, Bu. Ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang syarat air yang bisa digunakan untuk kebutuhan
sehari-hari. Nah, di sini Bu Guru punya gambar. Sudah terlihat gambarnya anak-anak? Sudah. Sudah ya. Anak-anak melihat apa di gambar yang ada di layar kalian? Air kotor. Baik, apalagi? Pakaian yang dicuci. Pakaian, ibu mencuci pakaian. Terus apalagi? Airnya bau. Airnya bau. Ya, ini ada 2 orang ibu yang sedang mencuci ya. Mencuci di mana ya ini? Sungai. Di sungai. Nah, bagaimana keadaan air sungainya? Kotor. Kotor ya. Pernahkah kalian melihat sungai yang seperti ini? Pernah. Iya. Di mana? Di depan rumah. Di depan rumah. Ya anak-anak, di sini kan kalian melihat ada ibu-ibu sedang mencuci di sungai dan air sungainya ini kotor. Menurut kalian apa sih tujuan orang mencuci baju? agar bajunya bersih. Agar bajunya bersih. Kalau mencucinya di air sungai yang kotor, kira-kira bagaimana ya mencucinya? Seperti itu. Bajunya jadi bau, Bu. Bajunya akan bau. Bajunya bau. Bajunya penuh bakteri. Bajunya penuh bakteri. Dipakai bisa gatal-gatal. Oh iya, betul Putri ya. Kalau mencucinya di situ, bajunya nanti kalau dipakai bisa menyebabkan gatal. Tapi ini ibu-ibunya malah mencucinya dengan air yang kotor. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar ya tentang apa? Pengaruh kualitas air terhadap kehidupan manusia. Kemudian nanti kita akan belajar tentang kualitas air dan dampaknya ya bagi kehidupan manusia. Kemudian nanti anak-anak akan melihat sebuah video pembelajaran. Anak-anak nanti akan mempelajari tentang pengertian dan ciri-ciri gambar cerita, serta nanti anak-anak juga akan belajar membuat gambar cerita sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Anak-anak siap belajar hari ini ya? Siap. Siap. Baik. Siap. Baik, sekarang kita mulai pembelajarannya. Di sini Bu Guru punya teks bacaan. Ya, ada teks bacaan. Bu Guru meminta anak-anak untuk membaca teks ini secara bergantian. Ya, yang pertama membaca bunga. Dibaca dari judulnya ya, Nak? Iya, Bu. Air untuk kebutuhan sehari-hari. Bagaimana rasa air laut? Ya, air laut terasa asin jika kamu berenang di pantai dan terpercik air laut, maka kamu akan mengetahui bahwa air laut terasa asin. Sebagian besar, 97%, air yang menutupi planet bumi ini berupa air laut. Air laut tidak bagus untuk diminum. Air laut juga tidak dapat digunakan dalam kebanyakan industri dan keperluan rumah tangga. Untunglah 3% dari air berupa air segar, yaitu air yang tidak asin dan tidak digunakan untuk minum, memasak, dan dapat digunakan untuk minum, masak, dan mencuci. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya, Elma. Persyaratan air bersih meliputi 3 komponen, yaitu persyaratan secara fisik, secara kimia, dan kandungan mikroba yang terdapat di dalamnya. 1. Persyaratan secara fisik. A. Tidak keruh. B. Tidak berwarna apapun. C. Tidak berasa apapun. D. Tidak berbau apapun. E. Suhu antara 10 derajat sampai 25 derajat Celcius. F. Tidak meninggalkan endapan. Ya, baik. Selanjutnya, Fadli.
2. Syarat kimiawi. A. Tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun. B. Tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan. C. Cukup yodium. D. pH derajat kesamaan air Keasaman. Derajat keasaman. Keasaman air antara 6,5 sampai 9,2. 3. Syarat mikrobiologi. Tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipus, dan kolera. Baik, terima kasih Fadli. Selanjutnya, Sania. Masyarakat memerlukan air dalam jumlah yang sangat banyak. Air yang akan digunakan diambil dari sungai-sungai terdekat atau sumber-sumber air lain seperti sumur. Air dari sungai dan sumber-sumber air dialirkan dan disimpan dalam tangki penampung yang sangat besar. Tangki penampungan berisi air. Tangki penampungan berisi air ditambahkan sejumlah kecil gas klorin untuk membunuh kuman berbahaya. Selanjutnya, air dipompa melalui pipa bawah tanah menuju ke rumah-rumah penduduk. Air inilah yang digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat. Baik, selanjutnya Dendi. Ya, Bu. Sumber air lainnya didapat dari penggalian tanah. Lubang penggalian ini dinamakan sumur. Masyarakat membuat sumur sebagai sumber air untuk keperluan sehari-hari. Dahulu, orang menggunakan timba untuk mengambil air dari sumur. Namun sekarang kita dapat menggunakan pompa air bertenaga listrik. Dengan pompa itu, air dialirkan ke atas melalui pipa menuju ke bak penampungan air, kamar mandi, dapur, dan tempat-tempat lain di rumah. Ya, baik, terima kasih. Nah, ini anak-anak tadi sudah membaca. Kemudian sekarang anak-anak menyimak pertanyaan berikut ini. Dari teks yang sudah anak-anak baca semuanya, ya, simaklah pertanyaan berikut ini. Berapa banyak air yang menutupi permukaan bumi? Ada yang tahu? 97%. Ya, 97%. Coba sekarang bagaimana jenis air yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari? Tidak Ada yang tahu? Air yang tidak mengandung bahan kimia. Apapun. Iya, Tidak berasa, Bu. tidak berasa. Oke, lanjut. Yang ketiga, apa saja manfaat air dalam kehidupan kita? Untuk Mencuci, Mandi. untuk mandi, Ya, untuk mencuci, ya mencuci, ya betul, bagus. Kemudian yang keempat, apa saja syarat-syarat air bersih? Ada yang tahu? Tidak berbau. berasa, tidak berwarna. Dapanya. Ya, tidak mengendap. Yang terakhir, mengapa air yang kita gunakan sehari-hari harus memiliki kualitas yang baik? Nah, karena kalau kotor kita bisa terkena penyakit. kalau kotor bisa kena penyakit. Sekarang kita coba cocokkan apakah dari pertanyaan-pertanyaan ini betul yang dijawab oleh anak-anak. Kita kembali lagi ke teks yang tadi sudah dibaca, ya. Tadi ada berapa banyak air yang menutupi permukaan bumi, terus jenis air yang dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari, manfaat air, syarat-syarat air, dan mengapa air yang digunakan harus memiliki kualitas yang baik. Kita kembali. Berapa banyak air yang menutupi permukaan bumi? Ya, betul tadi ya? Berapa? Ya, Berapa banyak? 97%. 97%. Kemudian bagaimana air yang dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari? Bersih. Air yang bersih. Apakah air yang asin atau air yang bagaimana? Air yang segar, Bu. Air yang bagaimana? Yang bersih. air yang segar. Air segar, betul. Ada berapa jumlah air segarnya? 3%, Bu. 3%, betul. Jadi ini ya, ada 3% air di dunia berupa air segar, air yang
tidak asin, dan dapat digunakan untuk apa saja tadi manfaat air yang anak-anak sebutkan? Minum, masak, mencuci, Minum, masak, mencuci. Terus apa lagi? Minum, masak, mencuci. Selain minum, memasak, mencuci? menyiram tanaman, Mandi. minum. Betul. Mandi. Kemudian menyiram tanaman. Betul sekali, banyak sekali manfaat air ya. Kemudian apa saja syarat-syarat air bersih? Nah ini, ada 3 persyaratan ya tadi ya. Ada persyaratan, yang pertama ada persyaratan secara fisik. Ini anak-anak bisa jawab, apa saja persyaratannya? Yang dimaksud persyaratan secara fisik? Tidak berumur. Tidak berwarna Tidak berasa apapun, tidak berwarna apapun, berbau apapun, suhu antara 1 derajat Celcius tidak meninggalkan endapan. Baik, itu syarat yang secara fisik ya. Anak-anak bisa sambil mencatat ya, kan sudah menyiapkan buku dan bolpen tadi, nanti bisa sambil dicatat. Kemudian yang kedua ada syarat kimiawi ya. Syarat air bersih itu ada syarat secara kimiawi. Apa saja syarat kimiawinya? tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun, Ya, apalagi? kimiawi yang berlebihan, cukup Ya, atau yang berlebihan. Cukup 5 sampai 9 ya baik. Yang ketiga ada syarat mikrobiologi, ini sangat penting juga. Maksudnya apa syarat biologi, Raihan? Syarat mikrobiologi ini maksudnya Tidak apa? mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipus, dan kolera. Nah, iya betul sekali. Terus yang terakhir tadi, mengapa? Ya, mengapa air yang kita gunakan sehari-hari harus memiliki kualitas yang baik? Dihubungkan dengan gambar yang pertama tadi kita lihat. Ada orang ibu-ibu mencuci di sungai yang airnya kotor. Ayo, menurut kalian mengapa ya air yang kita gunakan sehari-hari harus memiliki kualitas yang baik? agar tidak mudah terserang penyakit. Agar tidak, ya, coba yang menjawab nih, Fadli. Agar tidak terdapat bakteri dan kuman. Agar tidak terkena bakteri dan kuman. Nismara punya jawaban lain apa? Mengapa air yang kita gunakan sehari-hari harus memiliki kualitas yang baik? Jika dibuat untuk mandi agar tubuh kita bersih dan tidak terdapat bakteri. Ya, kalau untuk mandi, ya airnya harus bersih. Sehingga apa? Kalau airnya bersih yang digunakan untuk mandi, Menjadi bersih. menjadi bersih. Terus menjadi apa lagi? Kalau kita mandi di air kotor, apa yang terjadi? Menjadi gatal Kita akan terpenuhi oleh bakteri. Iya. Kalau kita mandi di air yang kotor, badan kita bisa terkena gatal-gatal, bisa sakit gatal. Karena air yang kotor itu banyak kuman penyakit dan bakterinya. Baik, coba Bu Nila minta salah satu dari kalian untuk mengulang kembali jawaban yang tadi sudah dijawab ya. Bu Nila minta Tata untuk menjawab. Yang pertama, berapa banyak air yang menutupi permukaan bumi, Tata? 97%. Ya, terus bagaimana jenis air yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari? Airnya yang bagaimana tadi? Bau, tidak berasa, tidak mengandung endapan. Ya, kemudian apa saja manfaat air dalam kehidupan kita? Untuk memasak, mandi, mencuci, dan menyiram tanaman. Nah, ya banyak sekali ya. Kemudian apa saja syarat-syarat air bersih? Tidak mengandung bakteri. Tidak mengandung bakteri. Kemudian, mengapa air yang kita gunakan sehari-hari harus memiliki kualitas yang baik, Tata? Agar tidak menimbulkan penyakit. Agar tidak menimbulkan penyakit, betul sekali. Nah, bagaimana ini anak-anak? Jawaban Tata apakah sudah betul? Sudah. Ya.
Sudah betul ya? Baik. Jadi ya, kualitas air ini sangat berpengaruh bagi kehidupan kita. Air yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari harus berkualitas baik. Jika air yang kita gunakan kualitasnya buruk, maka akan terjadi hal-hal seperti berikut ini. Yang pertama, bisa kalian lihat ya, kesehatan keluarga dan hewan peliharaan akan terganggu. Ya. Kemudian yang kedua, pakaian dan peralatan makan akan kotor. Yang ketiga, tanaman akan layu dan mati. Jadi, mengapa kesehatan keluarga dan hewan peliharaan terganggu? Karena air yang kita gunakan jika kotor, kita masak pakai air kotor, kita mencuci baju menggunakan air kotor, ya. Kemudian tadi mencuci baju, mencuci alat makan menggunakan air kotor, itu bisa menyebabkan kuman, penyakit masuk ke dalam tubuh kita. Ya, anak-anak paham ya? Kemudian tanaman juga jika airnya tercemar, tanaman yang disiram menggunakan air tercemar juga akan mati dan layu dan mati. Nah, anak, jadi manfaat air ini sangat banyak ya, bukan hanya manusia saja yang membutuhkan air, tetapi juga makhluk lain seperti hewan dan tumbuhan. Nah, di sini Bu Guru mempunyai sebuah video ya tentang hewan yang membutuhkan air. Anak-anak mau melihat videonya? Baik, sekarang ya, oke, sekarang Bu Ningla akan share screen videonya. Anak-anak tugasnya menyimak video yang akan Bu Guru tayangkan. Air sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup, termasuk binatang. Perhatikan penggalan cerita bergambar ini. Tiba-tiba, datanglah ketam-ketam. Ketam-ketam itu memohon pertolongan. Tolong kami, Kek. Air di sini tinggal sedikit. Kami sukar bernapas. Carikan kami tempat yang banyak airnya. Bersabarlah, aku akan menolong kalian. Gambar tersebut merupakan cuplikan dari buku cerita bergambar yang berjudul Kakek Bangau yang Baik Hati. Buku tersebut menceritakan sebuah sawah yang kekeringan. Ketam dan katak yang biasa hidup di situ menjadi sangat tersiksa. Mereka meminta pertolongan kepada kakek Bangau. Merasa iba, maka kakek Bangau terbang berkeliling mencarikan tempat berair bagi ketam-ketam dan katak-katak. Akhirnya, kakek Bangau menemukan sebuah telaga, lalu dipindahkannya katak-katak dan ketam-ketam ke telaga itu. Gambar cerita adalah suatu cerita dalam bentuk lukisan atau gambar atau teknik seni rupa lainnya yang lebih mengutamakan hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud dibandingkan dengan bentuknya. Nah, kalian bisa melihat contoh cerita bergambar berikut ini. Terdapat cerita bergambar berjudul Cerita Bebek. Bisa kalian lihat di situ ada bebek yang tersangkut di atas pohon ya. Kemudian minta Kalian bisa tolong. membacanya kan? Karya gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar atau yang biasa kita sebut dengan komik. Kamu pasti sudah pernah membaca komik kan? Mari kita perhatikan gambar berikut. Ikan dan Kak Diko. Kak Diko membeli ikan. Ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Bobby mengambil ikan. Ikan diletakkan di lantai. Kak Diko melihat ikannya di lantai. Kak Diko bertanya kepada ibu, "Ibu, mengapa ikanku di lantai?" Bobby menghampiri kakaknya. "Aku
buku yang memindahkan kak. Kasihan ikannya kedinginan. Ikan memang hidup di air, Bobby. Sekarang, mari kita pelajari bagian gambar cerita. Dari gambar cerita yang sudah kamu baca tadi, terdapat beberapa bagian yang perlu kamu perhatikan. Bagian yang pertama disebut dengan narasi. Narasi adalah kalimat yang berisi keterangan tentang latar tempat, waktu, dan situasi. Yang kedua, ada ilustrasi. Ilustrasi adalah gambar yang digunakan untuk memperjelas cerita. Yang ketiga, ada parit. Parit merupakan ruang di antara panel. Yang keempat, ada panel. Panel merupakan kotak yang berisi ilustrasi dan teks yang tersusun menjadi sebuah cerita. Dan yang terakhir, ada balon kata. Apa itu balon kata? Balon kata merupakan tempat untuk meletakkan dialog atau narasi. Nah, anak-anak, kalian sudah paham kan bagian-bagian dari gambar cerita? Selanjutnya, terdapat ciri-ciri karya gambar cerita. Yang pertama, memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. Yang kedua, memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Yang ketiga, menambah nilai keindahan sajian sebuah tulisan atau cerita. Nah, sekarang mari kita pelajari bagaimana teknik dalam membuat gambar cerita. Menggambar cerita dapat dilakukan dengan teknik kering atau teknik basah. Teknik kering menggunakan media berupa pensil, arang, kapur, krayon, atau bahan lain yang tidak memerlukan air atau minyak. Sebaliknya, teknik basah menggunakan media berupa cat air, cat minyak, tinta, atau media lain yang memerlukan air atau minyak khusus sebagai pengenceng. Dalam pelaksanaannya, kamu dapat menggunakan berbagai macam teknik. Kamu dapat menggambar cerita dengan teknik kering saja. Kamu dapat membuat gambar cerita dengan teknik basah saja. Namun, kamu juga dapat menggambar cerita dengan menggabungkan teknik kering dan teknik basah. Baik anak-anak, sudah melihat video pembelajaran semuanya ya tadi tentang gambar cerita. Sudah, Bu. Iya. Anak-anak, gambar cerita tadi disebut nama lainnya apa? Disebut juga dengan apa ya? Komik, Bu. Komik. Iya, betul. Ada di antara kalian yang suka membaca komik? Ada, Bu. Saya, Bu, tapi nggak terlalu suka banget, Bu. Anak-anak, jadi gambar cerita ini ya disebut juga dengan komik. Anak-anak sudah tidak asing lagi ya dengan komik. Jadi komik, gambar cerita atau komik ini adalah sebuah cerita dalam bentuk gambar. Jadi gambar-gambar itu membantu kita untuk memahami isi cerita. Nah, anak-anak lebih suka membaca buku yang hanya isinya tulisan saja atau yang ada gambarnya? Yang ada gambarnya, Bu. Ada gambarnya, Bu. Nah, kalau buku ada gambarnya membuat buku itu terlihat lebih menarik kan? Betul enggak? Ya, Bu. Iya, jadi gambar itu membuat buku atau ceritanya lebih menarik. Bahkan buku pembelajaran kita, buku tematik kita itu banyak sekali gambarnya, toh? Iya, Bu. Iya, Bu. ya betul. Jadi gambar cerita itu lebih menarik ya. Gambar-gambarnya itu membuat kita juga lebih mudah dalam memahami isi buku atau isi ceritanya. Kalau Dendi tadi suka membaca komik apa ya? Kayak komik Naruto gitu, Bu.
komik Naruto. Ya, enggak apa-apa ya. Anak-anak yang hobi membaca komik itu boleh ya, tapi jangan lupa juga membaca buku pelajaran ya anak-anak ya. Nah, baik. Nah, pada gambar cerita tadi ada bagian-bagiannya ya. Ada apa saja? Ada narasi, ada parit, ya ada balon kata. Nah, anak-anak dari gambar cerita tadi, ya gambar cerita itu bisa dibuat dengan teknik kering, bisa juga teknik basah. Untuk kita yang pemula, anak-anak kalau mau membuat gambar cerita bisa memulainya dengan teknik yang kering. Teknik kering itu menggunakan pewarnanya warna kering seperti krayon, ya, pensil warna, itu teknik kering. Kalau yang sudah lebih mahir bisa menggunakan teknik basah, menggunakan cat air ya atau cat minyak. Bahkan kalau anak-anak sudah lebih mahir lagi, lebih pandai lagi, bisa menggabungkan antara dua teknik itu, teknik basah dan teknik kering. Maka hasilnya akan lebih bagus. Nah, anak-anak, setelah pembelajaran selesai, anak-anak jangan lupa mengerjakan lembar kerja ya, LKPD. LKPD-nya nanti anak-anak menyajikan laporan mengenai kualitas air dan dampaknya pada kehidupan, dan juga anak-anak nanti membuat gambar cerita dengan tema yang sudah ditentukan. Nanti ada 3 tema, anak-anak bisa membukanya di Google Classroom. Siap ya anak-anak ya? Nanti kita berlatih membuat gambar cerita. Nah, anak-anak, dari pembelajaran kita tadi, kita sudah belajar apa saja ya? Tentang air dan manfaatnya. Oh, tentang air dan manfaatnya. Apalagi? Gambar air bersih. Tentang air bersih. Tentang apa lagi? Tentang pembuatan komik. Tentang gambar cerita, tentang komik, tentang apa lagi? Bagian-bagian gambar cerita, Bu. Bagian-bagian gambar cerita. Terus apa lagi tadi? Tentang syarat air. Oh, syarat air. Ya, syarat air apa? Air bersih. Syarat air bersih. Baik anak-anak. Jadi hari ini ya kita sudah belajar tentang yang pertama, pengaruh air terhadap kehidupan manusia. Jadi manusia harus menggunakan air yang berkualitas baik untuk memenuhi kebutuhannya. Tadi anak-anak sudah tahu mengapa kualitasnya harus baik. Yang kedua, gambar cerita adalah suatu cerita dalam bentuk gambar. Nama lainnya apa tadi anak-anak? Komik. Komik, betul. Yang ketiga, kita sudah belajar tentang ciri-ciri gambar cerita, yaitu tentang untuk memudahkan pembaca memahami suatu cerita, memberi gambaran singkat suatu cerita, dan menambah nilai keindahan. Yang keempat, kita tadi belajar tentang bagian gambar cerita, yaitu ada narasi, ilustrasi, parit, dan panel, dan balon kata. Baik anak-anak, setelah mengerjakan LKPD nanti, anak-anak jangan lupa mengerjakan evaluasi. Evaluasinya ada di Google Classroom ya. Siap ya anak-anak, nanti mengerjakan soalnya sendiri ya. Harus bisa mengerjakan sendiri. Baik. Kemudian bagi anak-anak yang tadi mau mencatat atau tadi ketinggalan, mau mengulang kembali materinya, Bu Guru sudah membagikan ini modul ya, modul di Google Classroom juga ya. Anak-anak bisa kembali membaca modul yang sudah Bu Guru buat di Google Classroom. Ini linknya ya, menggunakan AnyFlip. Nanti anak-anak tinggal klik saja, nanti berupa buku yang bisa bergerak sendiri. Baik, untuk pembelajaran selanjutnya, kita nanti akan belajar tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kegiatan masyarakat. Nah, anak-anak, karena pandemi ini saat ini sedang PPKM, terus pandemi juga belum berakhir, anak-anak masih harus belajar di rumah. Anak-anak tetap harus ingat ya, protokol kesehatan 5M. Ya, ini wajib anak-anak harus mematuhi ya. Yang pertama, memakai masker,
kemudian mencuci tangan pakai sabun, membatasi mobilitas, pokoknya di rumah aja jangan kemana-mana. Kemudian anak-anak kalau harus terpaksa pergi harus menjaga jarak ya minimal 1 meter. Kemudian anak-anak harus menjauhi kerumunan ya, jauhi kerumunan. Pokoknya tetap semangat meskipun belajarnya hanya dari rumah ya. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Bu Guru minta Putri untuk memimpin teman-temannya berdoa. Baik, Bu. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Putri ya sudah memimpin teman-temannya berdoa. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk anak-anak semuanya ya. Baik anak-anak, terima kasih sudah semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya. Bu Guru akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.